Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Anda Stone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Welcome to July ya. Hari ini kita berada di 1 Juli 2025. Semangat baru tentunya untuk menyambut bulan yang baru. Teman-teman, kondisi dari pasar Bitcoin overall stay strong ya di kisaran 107.600-an something dengan pergerakan Bitcoin dominance di perdagangan kemarin yang turun 1,68%. Momentum masuknya dana ke beberapa altcoin ini lumayan positif. Kalau kita lihat kemarin Solana kebagian inflow, XRP, lalu Cardano meskipun tipis ya. Hyperliquid juga mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Rhodium kita kemarin sempat mention tapi ada koreksi terlebih dahulu yang terjadi. Dan dilihat dari pergerakan total tree ini lumayan bagus, naik 0,54% ya, dan ya beberapa altcoin mengalami performance yang lumayan baik. Dilihat dari pergerakan gold di perdagangan kemarin ada kenaikan 0,9%, lumayan tinggi. Lalu S&P 500 juga cenderung positif ke all time high, dan juga dari pergerakan indeks dolar terus mengalami penurunan. Penurunan indeks dolar ini impact daripada kekhawatiran dari market ya terkait dengan kondisi GDP dari Amerika Serikat yang diperkirakan bakalan turun sebab datanya di bulan April aja itu udah turun, apalagi di bulan Mei ada perang Israel Iran, perang tarif ya, itu juga bisa menekan tingkat GDP dari Amerika Serikat sehingga membuat pesimisme pada market. Selain itu juga karena sikap dari Jerome Powell yang sudah mulai dovish. Ya, The Fed sudah mulai dovish melihat inflasi turun dan juga data-data makro cukup mendukung terkait dengan pemangkasan suku bunga lebih banyak di tahun ini. Gitu. Jadi turunnya indeks dolar ini akan positif untuk market-market beresiko. Semoga Bitcoin kebagian pada cycle kali ini. Teman-teman, kalau kita lihat dari berita yang akan kita temukan hari ini, akan ada beberapa sentimen data penting dari Indonesia. Hari ini akan merilis data inflasi, ekspor import juga ya jam 11 pagi nanti. Jadi mungkin yang trading di market saham Indonesia atau IHSG ini bakalan kena impactnya. Kemudian dari data Uni Eropa akan rilis data CPI, Encore CPI juga. Ini datanya rilis jam 4 sore nanti. Sementara dari Amerika Serikat akan ada data manufacturing, PMI, prices, dan juga ada job opening. Ini bakalan sangat berdampak dengan kondisi pergerakan dolar berikutnya gitu. Datanya akan rilis jam 9 malam nanti. Dilihat dari forecast sih manufacturing diprediksi bakalan meningkat tipis ya, tapi tidak signifikan. Kita akan lihat apakah dolar akan mengalami penguatan tipis di perdagangan nanti malam. Oh ya, ini biar nggak kelewat, ada Fed Chairman Jerome Powell akan speech jam 8.30 malam nanti. Siap-siap dengan volatilitas yang ada pada market, teman-teman. Jadi ya hari ini akan ada beberapa sentimen penting. Semoga saja impactnya positif ke market. Sementara kemarin sedikit review aja, data GDP untuk Inggris kemarin rilis. Hasilnya adalah GDP dari Inggris mengalami penurunan secara year on year dari 1,5 menjadi 1,3. Sementara dari Amerika Serikat kemarin rilis data Chicago PMI. Trennya juga cenderung turun di bawah dari forecast. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa data penting lainnya, kayak contohnya data terkait dengan liquidation. Ya, di perdagangan kemarin volume transaksi kembali meningkat dari futures market, di mana total yang kena liquid itu sekitar 273 juta, impact daripada volatilitas dari harga Bitcoin ya. Dan kalau kita perhatikan dari heat map-nya, saat ini kita masih dalam range sideways. Order block itu baru ada di kisaran level 109.000 dan di bawah demand itu di 106.000. Kayaknya kita butuh demand lebih banyak nih di harga yang lebih bawah. Kita coba pakai yang 1 week. Nah ini demand tebal baru ada di kisaran 106 ribuan. Teman-teman, even bisa lebih di bawah lagi ya kalau kita melihat dari kondisi market yang masih tersideways di area-area saat ini.
Fear and Greed Index kemarin berada di posisi greedy, poin 66, menunjukkan bahwa market lumayan banyak optimisme, sentimen, narasi, pergerakan semuanya inline, cukup positif dalam beberapa waktu terakhir. Itu dari beberapa kondisi dari pasar. Kita akan lihat dari beberapa news di market. Yang pertama adalah Goldman mengatakan pihaknya sekarang memperkirakan peluang lebih baik daripada sebelumnya, bahwa pemotongan suku bunga pertama The Fed akan dimulai pada bulan September dan diprediksi sampai 75 basis point pada tahun ini. Teman-teman, saya coba juga untuk cek dari Fed Rate Monitor Tools. Ya, ini adalah tools yang kita pakai untuk memperkirakan kira-kira kapan The Fed akan mulai pangkas suku bunganya. Nah, FOMC berikutnya atau keputusan suku bunga berikutnya itu akan ada di tanggal 31 Juli 2025. Dan kalau kita lihat probability-nya The Fed masih akan menahan suku bunga sekitar 79,7%. Ini kemarin 80% kalau nggak salah. Dan di sini kita bisa melihat adanya peluang kemungkinan The Fed untuk pangkas suku bunga semakin kerasa. Nah, prediksinya adalah The Fed mulai pangkas suku bunga itu di 18 September. Kemungkinannya adalah 74,2%. The Fed menurunkan suku bunganya. Nah, lalu kalau kita lihat pada akhir tahun ini, yaitu Desember tanggal 11, itu peluang The Fed terkait dengan suku bunga itu sudah di 3,75. Artinya kalau dilihat dari forecast, kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga itu di September, di Oktober, dan langsung ke Desember. Jadi 3 FOMC terakhir itu semuanya cut rate. Tapi ini masih probability. Artinya ketika di hari H bisa jadi berubah karena ya kita harus mempertimbangkan juga data-data terkini terkait dengan makroekonomi. Gitu. Tapi kalau sampai 75 basis point sih saya rasa ini good news ya. Mempertahankan suku bunga di 3,75% sampai akhir tahun itu akan menjadi narasi yang bagus untuk kedepannya. Gitu. Otomatis liquidity akan meningkat juga pada market sehingga ya optimisme sampai tahun 2026. Bisa aja Bitcoin nggak ngikutin cycle-cycle sebelumnya, nggak bear market di 2026 kalau sentimen datanya sepositif itu. Tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Itu. Jadi ini good news. Lalu Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat sekarang sedang berburu kandidat untuk menggantikan Donald Trump, untuk menggantikan Jerome Powell. Sorry teman-teman. Jadi Jerome Powell akan selesai masa jabatannya itu di Mei 2026. Ya, dan di bulan tersebut tentu saja Presiden Trump harus memilih siapa orang terbaru yang akan menduduki posisi tersebut. Nah, kendati Jerome Powell akan berhenti menjadi chairman, Jerome Powell masih tetap ada di The Fed. Ya, sampai nanti masa jabatannya di 2028 gitu. Jadi bulan Mei 2026 Jerome Powell akan mundur, tapi dia masih tetap berada di lembaga The Fed ini gitu. Dan ketuanya tentu saja akan dipilih oleh Presiden Trump. Nah, Scott Bessent sekarang lagi mencari siapa yang bisa menjadi kandidat. Itu kemudian dari berita yang lain adalah kesulitan Bitcoin turun 7,48%. Ini berhubungan dengan penambangan ya, di mana Bitcoin difficult itu turun lumayan dalam. Dan kalau kita lihat sih biasanya difficultnya yang turun ini disebabkan karena pembatasan penambangan Amerika Serikat secara gelombang panas. Sementara ada yang berspekulasi penambangan Iran juga berhenti beroperasi sehingga menyebabkan tingkat kesulitan saat ini menurun. Nah, semakin banyak miner, semakin sulit Bitcoin untuk ditambang karena kan miner ini harus rebutan ya. Miners ini harus rebutan memvalidasi Bitcoin, memvalidasi transaksinya, sehingga semakin berkurang jumlah miner, maka kemudahan melakukan transaksi kemudahan melakukan penambangan akan terjadi gitu, sehingga ya ini nggak terlalu berimpact kepada harga secara jangka pendek. Tapi biasanya semakin tinggi kesulitan dari Bitcoin untuk ditambang, biasanya harganya akan semakin rally juga gitu. Karena miner nggak boleh dibikin rugi oleh pasar. Oke, ini beberapa koin yang akan ada unlock ke depannya. Teman-teman, ada SUI unlock 3 jam ke depan setelah aku syuting video ini.
Lalu ada di YDX juga akan ada unlock hari ini 0,56%. Eigenlayer, Ethena, IOTA, Mocha, EUL, One Inch itu unlock kurang dari 1%, jadi akan aman. Terus ada Move akan ada unlock mendekati 2%, hati-hati ini 8 hari ke depan. Lalu ada IMX unlock 1,31%, ya 10 hari ke depan. Terus ada Render unlock 0,09%, nggak terlalu kerasa. Optimism unlocknya kecil 0,26%. Terus yang besar Aptos unlock 1,76%, 11 hari ke depan. Starknet unlock brutal 3,79%, 14 hari ke depan. C Network unlock lumayan 1%, ya 14 hari ke depan. ARB yang lumayan yaitu 1,87%, 15 hari ke depan. Jadi itu beberapa koin yang akan ada unlock semingguan ke depan. Jadi waspada buat teman-teman yang ada hold token-token tersebut. Seminggu sampai 2 minggu ke depan. Terus ini kalender terbaru ya dari kripto. Nanti aku akan post juga di grup Telegram. Jadi highlightnya adalah pertama tanggal 1 Juni. Oh kok Juni ya? Oh ini belum diupdate sih untuk bulan Juli teman-teman. Mungkin nanti kita akan update ya untuk kalender ekonominya. Jadi sementara kita hold dulu, ini datanya masih bulan Juni. Teman-teman strategi kemarin beli Bitcoin ya. Jadi makin agresif aja nih beberapa perusahaan dalam melakukan akuisisi Bitcoin. Kemarin MicroStrategy membeli 4.980 Bitcoin dan sekarang hold sekitar 597.000 Bitcoin. Wow, fantastis. Kemudian dari berita yang lain adalah shareholder struggling ya. Jadi ada perusahaan namanya Vanadi. Vanadi ini perusahaan coffee shop ya, di mana dia itu struggle secara omset dan saat ini berencana untuk membeli Bitcoin senilai 1 billion atau 1 miliar euro ya, di mana pembelian ini dilakukan adalah untuk mengatasi ya kondisi ketidakstabilan daripada keuangan mereka gitu. Jadi rencana ini tentu saja akan menarik untuk kita perhatikan sebab Vanadi ini sudah membeli Bitcoin sebanyak 54 BTC gitu, dan dia beli 20 Bitcoin di bulan Juni. Jadi kedepannya perusahaan ini akan terus melakukan akumulasi terhadap Bitcoin guna untuk menstabilkan keuangan ya dari perusahaan ini gitu. Jadi perusahaan kopi aja sampai berinvestasi ke Bitcoin. Lalu Metaplanet juga kemarin dikabarkan membeli Bitcoin juga ya teman-teman. Dan saat ini mereka itu berencana untuk memberikan ordinary bond. Jadi ini kayak obligasi gitu, obligasi corporate ya, di mana dana yang mereka targetkan adalah 30 billion Japanese yen. Dan kalau kita perhatikan dari proposalnya, ini nampaknya sudah di listing, jadi orang-orang bisa melakukan pendanaan. Ya, orang-orang bisa kayak membeli bondnya mereka, di mana dana tersebut nanti akan di reinvest ke Bitcoin. Jadi ini mirip strategi yang dilakukan oleh Michael Saylor lewat perusahaannya MicroStrategy atau sekarang disebut Strategi. Lalu dari Bhutan ini aktif membeli Bitcoin. Kemarin baru aja ada transaksi Bitcoin lagi yang masuk ya ke mereka gitu. Jadi menunjukkan bahwa Bhutan ini cukup antusias mengakuisisi Bitcoin. Saat ini Bhutan sudah memiliki sekitar 11.000 Bitcoin. Sementara itu mereka juga punya Ethereum, teman-teman. Ethereum juga ada yaitu sekitar 656 Ethereum ya, 656 Ethereum. Jadi mayoritas mereka masih pegang Bitcoin sebanyak 11 ribuan. Itu lalu dari Robinhood. Sekarang lagi fokus pada tokenisasi. Beberapa saham Amerika Serikat kayak Apple, Microsoft, Nvidia ini lagi dalam proses tokenisasi di blockchain-nya Arbitrum. Ya, ini berita yang bagus tentu saja untuk pengembangan tokenisasi pasar ke depannya. Nggak cuma Robinhood, gini juga Bybit
juga melakukan hal yang sama. Mereka akan meluncurkan tokenisasi mereka, yaitu ada Nvidia, kemudian Circle, kemudian Apple, Meta, Google, Amazon, Tesla, McD juga akan ada. Jadi siap-siap yang pakai Bybit juga nanti akan tersedia token-token berlambangkan dengan saham ya. Itu. Lalu dari data ETF belum update nih guys. Mungkin kita update-nya nanti ya. Ini masih pakai data yang tanggal 27 Juni. Lalu Hyperliquid mencapai top volume yaitu sebanyak 1,5 triliun US dollar. Ini sangat signifikan. Baru aja beberapa hari yang lalu saya baca Hyperliquid itu volume tradingnya sampai 1,1 triliun kalau nggak salah ya. Sekarang udah naik ke 1,5 triliun. Menunjukkan bahwa antusiasme pasar terkait dengan perdagangan DEX di Hyperliquid cukup antusias. Sangat bagus. Gitulah. Terus Aptos, salah satu petinggi dari Aptos yaitu co-founder and CEO-nya Aptos, Avery Ching, ini join dengan CFTC. Ya, bergabung dengan subkomite pasar aset digital di CFTC. Avery akan berkolaborasi dengan para pemimpin lainnya di Web3 dengan layanan keuangan yang membantu regulasi aset digital. Semoga aja regulasi kripto di Amerika Serikat semakin positif, semakin mendukung perkembangan dari kripto. Jadi itu beberapa sentimen data news yang ada pada market. Kita melihat ada opportunity sebenarnya terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga yang lebih besar untuk The Fed di tahun ini. Semoga aja akan berdampak bagus untuk market. Ya, jadi Bitcoin gimana? Kemarin Bitcoin lumayan bagus ya. Dia naik ke 108.000, cuman kayak reject gitu di area trendline. Sorry, ini kita adjust sedikit karena ada bergeser ya teman-teman. Jadi ini benar-benar di mana Bitcoin itu kena reject di sini, trendline ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan indikasi adanya peluang untuk the Fed, untuk Bitcoin sendiri ya, untuk koreksi sedikit lebih turun gitu buat jemput liquidity yang ada di bawah. Tadi kita sudah sempat lihat juga bahwa liquidity itu cukup banyak ada di kisaran level 106.000. Cukup make sense sebab di level tersebut memang adalah area support ya yang menurut saya juga cukup kuat. Beberapa kali Bitcoin itu kena rejection di sini 1, 2, 3 ya kan. Jadi ya 106.000 adalah area support terdekat buat Bitcoin sementara ini. Kalau kita lihat dari probability apakah Bitcoin ini bakalan naik atau turun, saya rasa sih secara jangka pendek ya kemungkinan kita butuh untuk konsolidasi dulu teman-teman. Maksudnya bukan bearish ya, tapi dia kayak butuh ambil liquidity dulu di bawah, and then mungkin baru dalam beberapa hari ke depannya baru bisa rally seperti itu. Atau kalau kita lebih konservatif, kita akan melihat ada probability untuk marketnya terkoreksi dulu sampai kisaran 104.000. Ini buat teman-teman yang mungkin cukup sabar menunggu harga Bitcoin di level yang lumayan ideal buat masuk gitu. Jadi kalau teman-teman tanya idealnya Bitcoin bisa ke berapa? Saya bilang ke 104.800. Bisa di take note, di sana ada Fibonacci 61,8 dan kalau level yang lebih agresif untuk akumulasi adalah di Fibo 78,6 yaitu di kisaran 106.600 US dollar. Itu area yang bisa teman-teman take note, siapa tahu bisa akumulasi di level-level tersebut. Gitu. Ini bagi yang pengen masuk Bitcoin. Nah, kalau altcoin gimana? Kebanyakan altcoin ini masih underperform. Contohnya kayak Ethereum belum terlalu perform, bahkan saat ini Ethereum masih di bawah trend line ya, area resistance. Solana agak lebih baik, meskipun kita juga masih dibayang-bayangi dengan potensial koreksi ke depannya. XRP so far masih strong sideways. Lalu meme token ya belum terlalu perform lah untuk meme token. Tron TRX ini juga masih lumayan stabil ya, jadi sangat aman. BNB juga sangat aman. Algorand mantul dari area supportnya, teman-teman boleh dilirik Algorand.
Kemudian Hyperliquid juga masih dalam performance yang sangat bagus ya. Jadi menurut saya altcoin cukup mix lah. Ada beberapa yang nggak perform, tapi ada juga yang performnya bagus gitu. Saat ini seleksi alam untuk altcoin. Beberapa altcoin aku perhatikan juga rug pull karena teman-teman di komen Telegram itu ada yang share ya. Mana tuh? Ya itulah mayoritas melihat bahwa saat ini ada opportunity untuk Bitcoin ini mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk, saya rasa bisa diperhatikan level-level tersebut yang kita sudah spill 106.000 dan juga 104.000. Lalu potensial Bitcoin sebenarnya kemana sih? Kalau dari yang saya perhatikan sih ini masih dalam tren bullish sejauh ini ya, jadi masih positif. Harapan kita adalah Bitcoin masih bisa naik sampai 120.000, 125.000, even bisa lebih tinggi ke 135 ribuan gitu. Jadi target tersebut akan dicapai dalam beberapa bulan, tidak dicapai dengan 1-2 hari. Ya, jadi ada banyak prosesnya yang harus kita lewati dulu gitu. Kalau kita lihat dari sentimen pasar sih itu sih dari saya untuk outlook ke depannya gitu. Didominasi oleh ini terkait dengan pemangkasan suku bunga ke depan. Jadi itu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas juga di Telegram buat kalian yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Silakan untuk join ya. Akhir kata saya Andre, makasih.